meetup workshop kedua kita untuk komunitas Cardano Indonesia, komunitas developer Cardano Indonesia. Hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Andreas, saya Cardano Ambassador untuk Indonesia, dan hari ini saya dibantu juga sama salah satu teman kita, Valdrian. Mungkin bisa perkenalan diri. Mungkin Mas Valdrian bisa perkenalan diri dulu. Mohon di-unmute. Terima kasih. Oh, Mas maaf. Valdrian, Ya, oke. halo teman-teman Cardano Indonesia. Eh, Kenalkan, saya Valdrian dari Cardano Indonesia. Eh, Hari ini saya akan bawakan ya beberapa materi yang lanjutan juga dari materi yang Meetup 1 gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas install Visual Code, install Node.js, dan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang webhook ya di Nest.js. Oke, terima kasih Mas Valdrian. Hari ini kita juga dibantu sama tim member dari Karuna Spot. Ada Anuj. Thank you Anuj for helping us to do live streaming today. Jadi untuk hari ini materinya kita bagi jadi 2 sesi. 1 jam pertama nanti dengan Mas Valdrian akan ngebahas mengenai Mesh.js dan juga gimana cara setup environment untuk coding di Visual Studio Code. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab, dan nanti di sesi kedua akan saya bawakan. Saya akan menjelaskan mengenai platform Cardano Academy yang baru saja dikeluarkan oleh Cardano Foundations. Baru aja minggu ini keluar. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih, dan teman-teman bisa belajar dengan gratis di situ mengenai apa itu blockchain, pengenalan mengenai Cardano di course CBCA-nya, Cardano Certified Associate Blockchain. Nanti habis itu saya akan jelasin mengenai Atala Prism atau Self-Sovereign Identity di Cardano. Kurang lebih seperti itu. Segitu aja pengenalannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat, nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Oke, kita bisa mulai aja. Dimulai dari sesi 1 yang akan dibawakan oleh Valdrian mengenai Mesh.js, yang salah satu open source library yang dibuat oleh Martify Labs untuk membantu teman-teman bikin front end dan juga bikin decentralized applications di atas blockchain Cardano. Oke, waktu dan tempatnya saya persilahkan, Mas Valdrian. Ya, oke. Mungkin bisa share screen juga. Terima kasih. Ya, Eh, ini udah kelihatan ya. Ya, mungkin Oke. kameranya bisa dinyalakan juga. Terima kasih. Di sini saya signalnya lagi jelek. Oke, nggak apa-apa. Eh, Ya, oke. Jadi agenda di sesi 1 ini pembahasannya. eh, jadi kan banyak banyak juga yang nanya gitu ya. Gimana sih kalau nggak punya, yang belum pernah pengalaman ngoding, belum pernah belajar IT dan sebagainya gitu. Terus apa aja sih yang software-software yang harus diinstal di komputer gitu ya. Nah, jadi di sini saya perkenalkan, di sini ada Visual Studio Code. Ini eh, jadi kita membuat coding itu di Visual Studio Code ya. Terus di sini juga ada Node.js, environment, runtime environment JavaScript-nya. Ya, oke. Nah, di sini saya akan demokan gitu ya, dari awal banget gimana caranya install Visual Studio Code. Nah, eh, teman-teman bisa langsung aja gitu ya. Ya mungkin eh, Mas Andreas bisa tolong bantu juga share linknya ya di kolom komentar itu. Nah, teman-teman bisa kunjungi ke sini, Oke, baik. Visual studiocode.com, download ya. Nah, di sini bisa pilih gitu ya, Windows, Linux, Mac. Nah, saya di sini pakai, udah sediain virtual machine Windows gitu ya. Nah, jadi klik aja download. Di sini saya udah download. Ya.
Sebenarnya sih nggak susah gitu ya, tinggal install seperti biasa aja gitu, tinggal ikutin petunjuk aja. Terus di sini saya nggak ada setting-setting yang gimana-gimana gitu ya. Ini default aja settingannya. Oke, kita tunggu. Oke, nah eh, sebenarnya nanti ini udah pernah saya install juga, tapi tadi di uninstall. Tapi nanti di awal tuh kita suruh pilih gitu ya, tema backgroundnya apa gitu. Kalau saya pilihnya backgroundnya yang dark mode terus kontras gitu. Nah, dia jadi kurang lebih eh, kayak gini tampilannya gitu ya. Di sebelah di atasnya ada file, edit, selection gitu. Terus, nah di sini ada sidebar. Yang sebelah sini tuh untuk folder, untuk filenya. Nah, coba kita eh, tulis sesuatu di sini gitu ya. Misalkan saya di sini mau praktekin bikin kode HTML gitu ya. Nah, misalkan saya pilih di dokumen gua aja foldernya. Saya bikin folder baru, contoh gitu ya. Nah, di sebelah atas ini yang ada titik tiga ini, nah di sini ada tools yang sering banget dipakai gitu ya, terminal. Maaf ya teman-teman di sini signal saya mungkin agak jelek gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya, sama nggak putus-putus. Ya, nah di sini saya coba bikin kode HTML gitu ya. Nah, supaya kode HTML-nya ada template-nya, teman-teman bisa tulis doc, udah gitu tab. Nah, di sini udah ada template kode HTML-nya gitu ya. Nah, misalkan saya bikin di sini ada header, hello. Nah, sebenarnya salah satu sebenarnya ini Visual Code Studio ini dia hanya salah satu contoh tools ya. Masih banyak lagi gitu. Kalau teman-teman cari ada yang namanya Atom, ada namanya Sublime, itu juga sama tools kayak Visual Studio Code juga buat nulis kode kayak gini. Nah, tapi salah satu eh, keunggulan Visual Studio Code ini tuh kemudahan gitu ya teman-teman. Dan juga di sini ada yang namanya extension. Jadi di sini extension ini ada banyak tools gitu ya yang bisa memudahkan pekerjaan teman-teman gitu. Cuma saya nggak bisa jelaskan satu-satu di sini apa gitu ya. Tapi salah satu tools yang eh, sering saya pakai ada namanya Live Server. Nah, kita coba install ya Live Server ini. Jadi ini Live Server ini dia bisa jalanin kode HTML gitu ya.
masih agak lama ini install. Oke. Nah, selain bikin HTML, di sini bisa juga saya mau bikin kode JavaScript. Ini sederhana aja gitu ya. Jadi kode JavaScript ini hanya tujuannya hanya menampilkan tulisan, tulisan teks kayak gini. Hello komunitas. Oke, ini live servernya udah keinstall gitu ya. Jadi saya di sini bisa jalanin kode HTML-nya, tinggal klik kanan, terus open with live server. Bentar, ini ada kendala teknis ya. Ini karena virtual mesinnya saya lupa, nggak setting administrator, jadi nggak bisa klik keys. Oke, nggak apa-apa. Saya udah sediain backupnya. Hmm, ya. Ini kan tadi udah bikin ini gitu ya. Open live server. Nah, jadi sini langsung kebuka di browser gitu ya. Ini teks yang di kode HTML tadi saya buat dan kode JavaScript ini eh, saya embed di sini, ya, script index JavaScript. Kalau kita lihat di browser, terus di sini klik kanan, inspect console. Nah, di sini muncul gitu ya, tulisan yang dihasilkan sama kode JavaScript-nya. Ya. Nah, jadi kode JavaScript ini dia dijalankan di engine-nya Chrome gitu ya. Nah, gimana caranya supaya si kode JavaScript ini dia bisa dijalanin di luar browser gitu. Nah, makanya ada yang namanya Node.js gitu. Ya, jadi kita baca-baca sedikit gitu ya. Apa sih Node.js gitu ya? Ini buat yang teman-temannya sama sekali belum tahu, baru pertama kali tahu gitu ya. Jadi di sini sebut Node.js itu JavaScript runtime. Nah, mungkin ada yang pernah dengar Node.js itu bahasa pemrograman, Node.js itu framework, Node.js itu library. Sebenarnya jadi Node.js itu lebih tepatnya disebutnya JavaScript runtime. Jadi yang saya bilang gitu, kalau tadi kan dilihatin di sini si kode JavaScript-nya ini yang memunculkan tulisan Hello Cardano Developer Community Indonesia, ini kan dijalaninnya di browser gitu ya. Ada engine yang jalanin kode JavaScript di browser. Tapi dengan Node.js, kita bisa jalanin JavaScript di luar browser. Nah, saya praktekin ya, gimana caranya gitu. Nah, kita buka terminal. Nah, cara jalaninnya node index.js. Nah, jadi eh, JavaScript itu, Node.js itu ya ini, dia bisa jalanin kode kode JavaScript di luar browser gitu. Intinya itu sih. Nah, tapi gimana cara instalasinya gitu ya? Nah, jadi teman-teman di sini bisa bisa kunjungi situs node.js.org, download. Nah, di sini saya kalau kalau di sini sih direkomendasiin nih teman-teman downloadnya tuh yang versi LTS gitu. Karena ini versi yang paling stabil gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang nggak banyak bugs. Eh,
Nah, tinggal klik aja gitu ya. Ini download di sini. Tapi di sini saya rekomendasikan teman-teman eh, install Node.js-nya itu pakai metode lain. Nah, jadi teman-teman di sini bisa install Node.js-nya pakai yang namanya npm. Nah, cari aja npm for Windows. Nah, jadi apa sih npm itu? npm itu eh, Node Version Manager gitu. Nah, di sini kalau dengan npm kita bisa install macam-macam versi Node.js di eh, komputer kita. Terus di sini fungsinya npm ini dia manage eh, bisa manage versi mana aja yang mau kita pakai gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini klik aja download di sini. Nah, terus ke bawah scroll. Nah, bisa bisa download yang filenya .exe atau yang .zip. Kalau instalasi sih kayak biasa aja gitu ya, tinggal ikutin petunjuk Max gitu ya. Nah, kalau kalau npm-nya udah keinstall, teman-teman di sini bisa buka terminal, udah gitu kasih komen npm min v. Ini buat ngecek oh ini versinya ya. Dan udah artinya kalau udah ada ini berarti dia udah keinstall gitu ya. Nah, kalau udah selesai install npm, nah sebenarnya ini masih belum keinstall ya Node.js-nya. Kan kita tujuannya mau install Node.js-nya nih. Nah, caranya install Node.js lewat npm. Nah, teman-teman di sini kasih perintah npm install. Nah, kalau npm install aja, ini pasti otomatis install versi Node.js yang paling latest, yang paling terbaru. Tapi kan di sini rekomendasinya sebenarnya pakai yang LTS. Di sini LTS ini sekarang itu versinya tuh 20.10.0 ya. Jadi di sini npm install 20.10.0. Nah, ini langsung download nih, otomatis download dan install otomatis lewat eh, perintah npm install. Kita tungguin. eh, Ya, teman-teman di sini kalau ada yang mau tanya, langsung aja gitu ya di kolom kolom chat ya. Nanti biar Bro Andreas yang bantu jawab. Oke, nah ini udah Iya, keinstall nih ya. Nah, kalau udah keinstall, teman-teman bisa cek npm list. Ini yang baru tadi kita install ya, versi 20.10.0. Tapi ternyata di sini udah ada banyak nih. Saya sebelum-sebelumnya ini pernah install Node.js-nya ada 3 versi gitu ya, versi 16, 18, 20.7. Nah, di sini bisa pilih-pilih gitu ya. Gimana sih cara pilihnya gitu? Misalnya saya pengennya yang tadi baru diinstal nih, Node.js 2.10.0. Caranya npm use langsung aja klik versinya 20.10.0. Oke. Nah, ini udah now using Node 20.10.0. Nah, biar lebih pasti gitu ya. Kita mau cek Node.js versi yang sekarang dipakai Node main.v. Nah, sama kan? Ya. Nah, jadi itu sih gimana caranya tadi install mulai dari Visual Code-nya, terus bikin bikin file HTML, bikin JavaScript, terus jalanin jalanin pakai Node.js-nya, install Node.js-nya tak lewat npm, nah gitu ya. Nah teman-teman di sini mungkin kalau ada yang baru datang atau tadi kelewat atau penjelasan saya kecepatan, nanti ini videonya ada recordingnya ya, bisa ditonton lagi.
di YouTube. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Saya akan lanjutin gitu ya, bahas tentang Mesh.js. Nah, di Meetup 1 kemarin saya udah jelasin gitu ya, cara install dan setup framework Next.js yang udah ada library Mesh.js ini. Nah, jadi mungkin saya akan review sedikit gitu ya. Nah, kalau kemarin itu kan kita coba yang ini, develop your first web app. Jadi teman-teman kalau ikutin step by step yang ada di sini, nah, teman-teman udah install framework Next.js-nya yang ada library Next.js-nya. Nah, tapi di sini saya akan tunjukin lagi gitu ya, metode yang lain. Jadi ada metode lain gimana caranya install Next.js, framework Next.js yang udah ada library Next.js-nya nih. Kita bisa pakai yang namanya starter templates. Oke. Nah, scroll ke bawah. Nah, teman-teman copy komen ini ya. Copy. Oke. Saya mau ke folder baru aja. Ya. Jadi saya bikin folder baru namanya exercise. Nah, di sini copy yang tadi ini. Ini project name-nya saya kasih nama wallet hook. Ya, karena kita akan belajar wallet hooks. Ya, jadi kalau teman-teman pakai cara ini, yang ada itu kan harus modify, harus ganti-ganti gitu ya. Kita harus modify yang ada di dalam folder file ini nextconfig.js, terus modify lagi REST providernya di app TypeScript gitu ya. Jadi kalau pakai yang cara yang tadi yang saya ini kita udah nggak usah setting yang ini nih semuanya, udah lebih praktis. Nah, tapi di sini itu yang kurang nggak ada CSS framework Tailwind gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin ada yang baru pernah dengar juga Tailwind itu apa. Nah, nanti di lain waktu saya akan jelasin itu ya. Tapi teman-teman di sini mungkin yang udah belajar pemrograman web pasti tahu lah Tailwind, minimal pernah dengar gitu ya. Jadi itu CSS framework ya Tailwind. Nah, ini kan belum ada Tailwind-nya gitu ya. Jadi di sini ya mau nggak mau kita install manual gitu ya. Nah, caranya kita langsung aja ke dokumentasinya Tailwind. Nah, di sini pilih yang framework. Kita kan ada di Next.js gitu ya. Nah, di sini di step by step nih dikasih tahu caranya install Tailwind. Nah, saya copy aja yang ini. Step pertama, install Tailwind CSS. Oke. Nah, kalau udah lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, cari file
tailwind.config.js, terus copy ini. Nah, oke, kalau udah cari file global.css, copy lagi. Nah, global CSS itu ada di folder styles ini. Terus, nah, udah sampai sini setup tailwindnya udah selesai. Oke. Nah, di sini tuh halaman utamanya ada di index timestamp. Jadi ini udah bawaan ya, bawaan dari yang template tadi. Nah, coba sekarang kita running npm run dev. Ups, ternyata ada yang salah. Oh iya, ini kan soalnya saya direktorinya masih di exercise ini. Nah, oh udah sih. Nah, ini harus masuk ke toilet oops ya, npm run dev. Oh. Wait, sebentar. Saya tadi ngelakuin kesalahan, harusnya masuk dulu ke sini. Harusnya ke sini dulu tadi. Nah, oke ya. Ini udah jalan, udah muncul. Terus di sini kan eh, nah di sini ada komponen Cardano Wallet gitu ya. Nah, jadi komponen Cardano Wallet itu yang ini. Ini ada tulisan connect wallet, nah terus di sini ada mau connect ke wallet mana gitu ya, kayak terkenal atau Nami, ya gitu. Oke, nah sekarang saya mau demoin gitu ya, gimana eh, coding dari awal, dari nol. Ini jadi kita hapus semua. Terus dulu semuanya deh.
Nah, di sini ada yang namanya wallet hooks gitu ya. Nah, jadi di sini wallet hooks ada use wallet list, use address, asset, loveless, network, use wallet. Nah, tapi di sini saya nggak akan bahas semua. Jadi saya hari ini akan bahasnya use wallet, terus use wallet list, sama use address ya. Oke. Nah, kita coba baca dulu yang use wallet. Sorry, use wallet list saya. Jadi di sini use wallet list ini hooks yang akan kasih kita informasi uh, ada wallet apa aja ya yang keinstall di browser extension di sini gitu. Nah, di sini udah ada kayak kode templates-nya gitu ya. Nah, terus output dari wallet list ini berupa struktur data kayak gini gitu ya. Jadi di sini ada array. Nah, ini kan kurung siku gitu ya. Nah, terus yang udah belajar JavaScript pasti tahu gitu ya. Array. Jadi array ini kan kurung siku ini ya. Nah, di dalam array ada kumpulan objek. Jadi yang objek itu yang ini curly brackets huruf awal. Nah, terus di dalam ini ada parameter-parameter lagi ya. Ada parameter name, icon, version gitu. Jadi ini data-data ini informasi-informasi berupa wallet yang terinstall di browser extension sini. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba. Oke. Hmm. Hmm. Sini import terus ya cepat langsung aja nanti. Use wallet list. Terus di sini kita panggil hooks ya. Oke. Oh ya. Nah, di sini saya kasih header, judulnya wallet list. Nah, kan tadi saya jelasin gitu ya. Output dari wallet ini tuh nanti akan muncul kayak gini. Struktur data ini. Nah, ini saya mau munculin lewat console. Nah, ini masih jalan nih di localhost 3000. Oh, bentar.
Nah, ini saya cek di konsol. Nah, ini data-datanya berupa informasi-informasi tentang wallet yang ada di extension. Nah, sekarang saya mau tunjukin, mungkin ini kan jelek gitu ya, nggak visual ya. Jadi saya mau tunjukin supaya bikin bisa lebih visual gitu ya. Oke, ya. Nah, eee, ini sih dari contoh kodenya udah ada gitu ya. Saya coba copy yang ini dulu, nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini tuh harus di dalam returnnya. Terus saya di sini bikin ini. Oke, jadi dari contoh yang ini kelihatan ya visualnya gitu. Nah, ini gambar ini tuh dia dapat dari mana? Gambar ini tuh dapat dari eh, yang ini icon data image. Jadi data ini nih, ini yang menghasilkan gambar. Terus di sini internal, nama internal wallet itu ya dari ini data ini, parameter name, no version gitu ya. Coba gitu ya, tampilin tampilin version. Saya tinggal tambahin sini, wallet version. Oke. Nah, di sini muncul internal mau satu ini version ya. Oke. Nah, ini kayaknya masih masih belum terlalu bagus ya visualnya. Karena tadi kita udah install Tailwind untuk stylingnya. Jadi Tailwind itu CSS frameworknya. Nah, eh, kita akan modif gitu ya. Kita akan modifikasi gitu ya. Eh, mulai dari nih, saya di sini mau bikin si ininya tuh jadi kayak gimana ya? Jadi bentuknya tuh kotak gitu. Terus ya kita coba bikin backgroundnya dark mode ya. Saya bungkus di elemen div semuanya. Bentar, kita error. Oh, sorry. Hmm, saya salah. Tempatnya div-nya harusnya di atas sini.
Oke. Hmm. Nah, terus di sini di dalam div-nya lagi saya bikin elemen pembungkus div, saya bungkus lagi ininya. Nah, tapi ini masih jelek ya. Nah, di sini saya kasih flex, let's justify center, item center. Wait. Ya, nah, jadi kayak gini, sedikit lebih better. Ini wallet listnya saya ketahin. Oke. Ada posisinya di tengah ya. Terus, nah ini tuh sebenarnya ada bordernya warna putih kalau di hover. Tapi ini soalnya backgroundnya masih putih sih. Hmm, saya bungkus semuanya aja. Di sini backgroundnya saya bikin hitam, sama tulisannya semuanya putih. Oke, saya masukin semuanya di elemen pembungkus ini supaya backgroundnya hitam semua sama ini putih tuh tulisannya. Jadi nanti, nah kayak gini. Tapi ini baru separuh gitu ya. Soalnya saya lupa belum kasih edge screen.
screen. Oke, nah jadi sedikit lebih better ya tampilannya. Nah, ini kan tadi dia yang mulanya informasi kayak gini, output output dari use wallet list hooks ini outputnya kayak gini. Kita bisa lihat di konsol lognya kayak gini. Ini kodenya juga kan kayak gini. Konsol log ini output kan sesi ini. Tapi di sini yang di bagian bawah sini yang ada elemen HTML. HTML ini untuk visualnya gitu ya. Nah, jadi di sini saya pakai komponen image ini bawaan si Next.js-nya. Tadinya kan kalau kalau yang dicontoh ini pakai eh, elemen HTML, image HTML gitu ya. Kalau ini saya pakai yang ini, pakai bawaan Next.js. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau dari Next.js ini direkomendasiin pakai komponen ini supaya ngerender gambarnya lebih cepat. Nah, terus di sini kan dapat dari mana gambarnya yang tadi saya bilang. Gambarnya itu dapat dari sini, parameter icon, terus tulisan internal sama naminya itu dapat dari parameter ini, name, version ya dapat dari parameter ini. Nah, ini semuanya ditampilin di bagian kode HTML sini. Nah, ini image untuk tampilin gambarnya, wallet icon, terus di sini ada teks wallet name, tampilin nama walletnya, di situ sini ada teks lagi, tampilin versinya, gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Oke, saya udah berapa menit ya? Oh, udah 48 menit. Nggak apa-apa, Mas Walden, lanjutin Apa? aja. Lanjut aja. Lewat lewat 30 menit, nggak apa-apa, karena kita nggak ada sesi Q&A. Jadi kita bisa langsung lanjut aja presentasi seperti biasa. Terima kasih. Oh, oke. Nah, ini kan belum bisa diapa-apain ya. Nah, ini misalkan kita pengen bikin ini bisa diklik, oke. Jadi kalau diklik nanti dia ngebuka sesuatu atau nampilin sesuatu. Nah, oh ya sebelumnya teman-teman ini mungkin kalau yang baru pernah lihat kode-kode kayak gini ya nggak apa-apa, disimak dulu aja. Nanti di lain waktu ya mungkin saya akan bahas, akan sharing dari dasar gitu ya. Gimana caranya bikin HTML, belajar JavaScript, terus belajar React, supaya nanti suatu saat teman-teman bisa bikin, supaya bisa paham kode seperti ini, bikinnya gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, disimak dulu aja. Kalau saya encourage juga teman-teman nanti bisa nonton ulang gitu ya videonya, recordingnya ada di YouTube, di channel Cardano Indonesia, di playlist ada developer ya, di bagian developer playlist ya. Cari aja nanti ada. Eh, nah, saya jelasin sedikit gitu ya. Jadi di sini tuh mungkin ini nggak murni disebut JavaScript gitu ya. Kalau di framework ini ya ini sebutnya JSX atau TSX gitu. Jadi ya kayak ngeblend gitu ya, kayak nyampur gitu. Ini udah kode HTML tapi nyampur sama kayak ada JavaScript-nya gitu. Oke. Nah, tadi sekarang percobaan kedua kita mau bikin supaya ini kalau diklik ada efeknya gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, teman-teman di sini kalau yang udah pernah belajar JavaScript pasti familiar gitu ya. Nggak asing dengan istilah event handler. Gitu. Nah, di sini caranya pakai konflik ya. Jadi dalam sini ini kan ada atribut-atribut source, out, with. Nah, di sini kita juga bisa bisa nih pakai
atribut on click gitu ya. Nah, ini sih prinsipnya ya kayak event handler di JavaScript gitu ya, yang dasar gitu. Nah, ini misalkan saya mau panggil satu fungsi, jadi kalau diklik, kalau image ini diklik, sorry keganti. Kalau diklik image daerah gambar ini diklik, nanti kita akan panggil satu fungsi yang akan nge-trigger sesuatu gitu ya. Ini saya namain aja misalkan handle get apa ya? Handle get address misalkan. Soalnya nanti abis ini saya akan tunjukin gimana caranya nge-get address dari wallet nih. Jadi dari awal saya namain ini ya, function. Terus bikin functionnya di mana? Bikin functionnya itu di luar return. Ya, jadi teman-teman di sini kalau yang udah pernah belajar React, pasti udah familiar gitu ya, udah nggak asing sama pattern seperti ini. Jadi saya bikin namanya get handle get address. Di sini saya bentuknya pakai arrow function. Nah, kayak gini. Nah, di dalam function ini saya coba bikin ini ya. Saya coba tampilin tulisan di konsol. Nah, tulisannya quick. Jadi kalau dipencet nanti gambarnya nanti muncul tulisannya nih klik. Ya, ini contoh yang simple banget. Sangat-sangat simple. Nah, saya klik ya. Klik ya bisa muncul. Nah, muncul kan? Klik. Saya klik lagi. Oke. Berarti udah at least terbukti gitu ya. Kalau itu diklik nanti ada efeknya di sini. Nge-trigger sesuatu. Nah, saya sekarang pengen modifikasi. Jadi saya mau nge-trigger on click ini manggil function handle get address, tapi saya juga mau nge-return nge-return ini wallet.name ya. Jadi di sini caranya saya bikin arrow function terus trigger handle get address, tapi di sini masukin ini parameter wallet.name. Nah, di sininya saya kasih parameter wallet name misalkan. Oke. Saya mau coba gitu. Jadi di sini ada tulisannya kalau kalau eternal yang diklik nanti muncul tulisannya eternal klik. Kalau nami yang diklik nanti muncul nami klik. Saya ubah sedikit sini. Saya di sini pakai template literal. Nah, teman-teman yang udah pernah belajar JavaScript juga pasti udah nggak asing gitu ya eh, sama template literal ini. Jadi dia bisa gabungin parameter sama string gitu ya. Oke. Nah, nah tuh kalau saya klik eternal klik. Nah, coba kalau saya klik nami, nah nami klik. Oke. Hmm, di sini ya tapi ada warning gitu ya. Parameter wallet implicitly has any type. Nah, kenapa ada warning ini? Soalnya kan kita di sini pakai TypeScript gitu ya. Jadi kalau pakai TypeScript, setiap parameter ini harus ada annotation ya sebutnya. Nah, teman-teman di sini yang udah pernah belajar TypeScript pasti familiar ya, udah nggak asing sama istilah annotation ya. Jadi bikin annotation kayak gini, string name. Jadi ini wallet name ini
kita tentukan dia itu tipenya string. Kalau JavaScript kan dia bisa aja nanti masuknya angka, bisa aja masuknya boolean, bisa aja float gitu. Tapi kan tujuannya TypeScript supaya tipe data ini konsisten gitu. Makanya di sini bikin annotation string. Jadi udah hilang ya errornya. Ini klik, tombol klik. Oke. Jadi sampai tahap ini udah lumayan gitu ya. Tapi sekarang kita lanjut lagi gitu ya. Ini ada namanya use wallet. Wallet hook ini salah satu wallet hook yang menurut saya ini krusial. Ini pasti harus ini pasti sering dipakai sih. Sama di sini ada use address gitu. Jadi kalau use address ya di sini fungsinya dia eh, ngambil dapetin address wallet yang udah connect gitu. Nah, kalau di sini use wallet ini dia ada banyak fungsi gitu ya. Contoh, di sini ada fungsi connect, connect sama disconnect. Jadi caranya kita connect ke wallet itu harus pakai ini. Terus cara ngedisconnect-nya pakai ini. Nah, terus di sini ada parameter connected. Jadi parameter connected itu yang ini parameter dia ngasih value-nya itu true atau false gitu ya. Jadi kalau dia true, kalau kita baca nilai ini true, berarti si walletnya itu udah berhasil connect. Oke. Nah, kita langsung coba aja. Nah, di sini, oh ya, tambahin dulu ya. Tambahin dulu use wallet. Oke. Sama di bawahnya di sini panggil lagi hooks nih. Ini kan ada banyak gitu ya. Sebenarnya yang kita pakai cuma 3, connected, connect, sama disconnect. Oke. Nah, ini kita modifikasi. Jadi kan tadi saya bilang ini fungsi untuk nge-trigger sesuatu. Jadi ini fungsi untuk nge-trigger code, nge-trigger fungsi ini, connect ini. Ya, sini connect. Nah, ini kan harus jelas gitu ya. Ini connect-nya mau connect kemana? Nah, kalau di sini di dokumentasinya connect, terus di dalamnya ada parameter wallet name. Ya. Nah, jadi ini kan kita udah dapet nih, udah return wallet name ini. Nah, tinggal wallet name kayak gini. Oke. Nah, cuma kan kalau kayak gini, walaupun saya udah nge-trigger gitu ya, connect atau enggaknya, ini kan dari segi visual nggak kelihatan sesuatu gitu ya. Harus ada perubahan gitu ya. Nah, di sini kita akan bikin satu perubahan tampilannya. Oke. Nah, jadi bagian tampilan ya pasti ada di sini. Yang ada elemen-elemen HTML ya gitu. Nah, di sini saya akan pakai namanya ternary. Nah, teman-teman yang udah belajar JavaScript, khususnya ES6, pasti tahu gitu ya. Sintaks ternary itu kayak gimana gitu. Ya sebenarnya ternary itu kayak if else gitu. Conditional if else gitu sebenarnya sama prinsipnya. Nah, jadi di sini saya pakai ternary. Nah, ini kan ada parameter connected gitu ya. Nah, di sini saya mau baca kalau tanda seru
connected. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalau nilai connect ini sama dengan tanda seru itu false, kalau nilai connect ini false, sama aja kayak gitu. Nah, cuma disingkat penulisannya jadi kayak gini. Kalau ini false, ya, tampilan seperti biasa. Tampilan seperti biasa itu ini kan, yang ini. Ini tampilan seperti biasa. Tapi kalau berhasil connect, titik dua, ya. Jadi di bagian sini ini kalau berhasil connect, nah, saya kasih H1, heading 1, wallet connect. Kayak gini aja misalkan simple. Nah, ini masih error-error gini soalnya ini belum dimasukin ke yang sini bagian ini. Nah, jadi kayak gini. Oke, display. Nih ya, ini kalau saya klik salah satu ini pasti harusnya ada perubahan kalau berhasil connect walletnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti udah berhasil connect nih. Cuma kan masih gimana ya, masih jelek gitu ya. Cuma gini doang. Oh iya. Hmm, terus ini juga terus nggak bisa balik lagi ke awal gitu ya. Kalau mau balik lagi ke awal kan saya harus disconnect ya walletnya. Nah, gimana caranya disconnect? Nah, caranya disconnect ya berarti saya harus bikin ada tombol, satu tombol, nah terus tombolnya itu nge-trigger yang ini, nge-trigger fungsi yang ini, disconnect. Oke. Nah, saya buat aja langsung gitu ya. Di sini ada tombol, button, disconnect. Oke. Ini saya bungkus dulu. Saya bungkus dulu. Nah, ini buttonnya saya styling aja ya. Misalkan buttonnya warna merah. Kalau buttonnya warna merah, terus kalau di hover, warnanya jadi begitu tua. Saya kasih padding 2. Oke. Sementara gini ya. Nah, di sini di buttonnya di atributnya ini saya kasih on click sama ini event handler sama kayak gini prinsipnya. Tapi di sini simple aja gitu ya. Cuma nge-trigger doang. Saya bikin arrow function di sini nge-trigger disconnect. Nah, nge-trigger yang ini. Kalau nge-trigger disconnect harusnya parameter connected ini jadi false. Nah, kalau jadi false, tampilannya balik lagi yang ini seperti semula. Oke. Nah, kita coba ya. Saya klik. Nah, di sini ada tombol nih, disconnect. Saya klik disconnect, harusnya balik lagi nih. Ups, tapi ini nggak balik lagi ya. Berarti masih ada yang salah.
Oke, saya cek ya. Ini masih ada yang salah. Kayaknya saya cek dulu kenapa salah. Nah, kenapa salah? Soalnya ternyata ini, nah di sini kurang buka kurung tutup kurung. Ya, nah maksudnya kayak gini. Nah, berhasil. Oke, nah, berhasil. Nah, sekarang saya tambahin lagi sesuatu gitu ya. Saya pengennya di sini wallet connected. Udah gitu di bawahnya ada informasi address, ya. Ada informasi address. Nah, berarti di tampilan yang ini saya tambahin. Oh, enggak. Nah, sebelumnya sini saya tambahin dulu import use address. Itu sini panggil lagi. Saya di sini bikin parameter address. Terus ini narik dari wallet hook address kayak gini. Ya. Di sini di antara heading sama button ada address titik dua. Nah, di dalam sini saya masukin parameter address. Ya. Nah, kita coba klik. Nah, sini muncul nih addressnya nih. Ini kan tadi saya nyambungnya ke yang internal. Kayaknya kurang gimana ya? Kayaknya lebih bagus walletnya. Tambahin deh sekalian di sini. Wallet name. Wallet name-nya itu dapat dari sini. Hmm. Tapi ini nggak bisa langsung. Lihat wallet name. Oke, jadi di sini saya sediain dulu namanya use state. Ini hooks React biasa sih. Nah, hooks React biasa ini saya bikin di sini ons. Hmm, wah, oh, name, set name, use state. Set name, wallet name. Sini, nih, gitu ya. Ini wallet eternal. Ini address belakangnya 3 PQSF.
coba gitu ya, di sini kan saya ada wallet internal, benar nggak sama address-nya? Nyambungnya kayak yang ini, 33 PQS. Ups, bener ya, 33 PQS. Saya buktiin lagi ke yang wallet Nami. Nah, ini kan belakangnya 5 ETD. 5 ETD. Saya coba connect ke Nami. Ya, bener belakangnya 5 ETD. Jadi ya ini udah real time ya. Nyambung ke wallet yang ada di extension ini. Ini udah ya ini terbukti sih, soalnya wallet address-nya yang ditarik bener datanya. Ya mungkin eh, percobaan untuk MeshJS-nya sampai sini aja gitu ya. Nanti di meetup selanjutnya saya akan bahas lebih detail lagi gitu ya. Kan ini kalau ini baru 3 ya tadi, wallet list, use address, sama use wallet. Nanti sisanya kita lanjut di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah sekarang eh, giliran Mas Andreas untuk menjelasin kata Prism ya. Oke, Oke, thank you. terima kasih Mas Valdrian. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat-nya di YouTube untuk Mas Valdrian. Di sini saya lihat ada Mas Aryadi sama Mas Abel ya. Kalau ada pertanyaan silahkan aja bisa ditulis di chat. Kalau udah nggak pertanyaan, mungkin saya bisa lanjut ke sesi kedua aja. Gimana, Mas Valdrian? Ada yang mau dibahas lagi mungkin? Udah, oke, cukup sampai di sini. Nah, bisa dilanjut aja ke Atala Oke, Prism. terima kasih. Baik, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya layar saya. Terima kasih Mas Valdrian untuk penjelasan mengenai Mesh.js-nya. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin belum bisa JavaScript, belum bisa TypeScript, masih agak bingung. Nanti di sesi berikutnya, ntar Mas Valdrian akan jelasin lagi mungkin dari basic sedikit mengenai HTML, CSS, JavaScript, kemudian nanti kita bisa langsung masuk ke Mesh.js-nya juga. Jadi kawan-kawan yang masih baru, nggak apa-apa, lihat lagi aja videonya yang hari ini kita recording. Kalau ada pertanyaan bisa tulis juga di Telegram kita. Ada komunitas Keren Indonesia dan ada Telegram baru juga untuk para developer. Nanti Mas Valdran bisa share juga di chat di YouTube chat ya, Mas Valdrian. Oke, kalau dari saya, seperti biasa, mau jelasin sekali lagi, kalau kita setiap sebulan sekali sekarang ada meetup untuk Cardano Developers Community di Indonesia. Untuk waktunya seperti biasa di hari Minggu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Silakan teman-teman buka aja meetup grup kita, Cardano Blockchain Jakarta. Itu kita biasanya akan post di sini event-event mengenai workshop untuk para developer maupun workshop yang ngebahas mengenai perkembangan di ekosistem Cardano. Biasanya kita juga ada sebulan sekali ngebahas mengenai update dari ekosistem Cardano. Jadi silahkan follow juga meetup grup kita, nanti linknya bisa di-share juga sama Mas Valdrian di Telegram grup kita maupun di chat di YouTube. Oke? Jadi untuk hari ini saya akan ngebahas dulu pertama sedikit mengenai update terbaru dari Cardano Foundation. Jadi Cardano Foundations udah mengeluarkan secara resmi website Cardano Academy, di mana teman-teman bisa belajar secara gratis mengenai blockchain dan juga khususnya mengenai Cardano. Jadi linknya mungkin bisa di-share juga Mas Valdrian di chat di YouTube. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin bisa klik Start Learning dulu. Oke. Ntar di situ teman-teman harus create account. Kalau belum punya account, silahkan diisi. Nanti kalau udah bisa sign in. Kalau tampilan sign in-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang course-nya baru ada satu, Cardano Blockchain Certified Associate, ini gratis.
dibagi jadi 4 modul kalau saya lihat. Pertama, penjelasan mengenai blockchain, Introduction to Blockchain. Ini ada 9 unit di dalamnya, waktunya kurang lebih 7 jam. Ini self-paced, jadi teman-teman bisa belajar sendiri. Kalau ada waktu luang, silahkan dicek. Kemudian modul kedua mengenai advanced blockchain concept, jadi konsep yang lebih advance di blockchain. Setelah itu, ntar di modul ketiga baru akan ngebahas mengenai apa sih Cardano blockchain itu. Jadi teman-teman yang ingin belajar mengenai Cardano lebih dalam atau belum punya basic sama sekali bisa ke sini juga untuk belajar mengenai Cardano itu apa. Kemudian ada 8 unit di sini, kurang lebih 7 jam juga. Kemudian modul terakhir itu ada 5 unit. Ini untuk ngebantu teman-teman yang baru datang, teman-teman yang maupun teman-teman yang udah menggunakan Cardano untuk mengenal Cardano lebih dalam. Jadi ekosistem Cardano itu ada apa aja, gimana cara menggunakan walletnya, stake pool operator itu apa, gimana cara delegasi, dan lain-lain. Kemudian setelah itu di akhir, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan juga ada exam, ntar ada practice exam, tapi ini belum keluar ya practice examnya, ntar di 2024. Kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silahkan aja ke websitenya akademinya dari Cardano Foundations ini. Kemudian ini karena self-paced learning, belajar sendiri, bisa teman-teman luangkan waktu untuk belajar dan kalau nggak salah, ini saya coba cek PDF-nya, ya ada 4 modul yang tadi sudah saya jelaskan. Kurang lebih total waktu belajarnya berapa nih? Kurang lebih sekitar ya 35 menit, 35 jam, sorry. Dan nanti di akhirnya akan mendapatkan sertifikat yang bisa di-download. Kurang lebih itu aja mengenai Cardano Academy maupun Cardano Foundations. Karena saya nggak bisa ngeliat monitor satunya, mungkin Mas Valdrian ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan mengenai Cardano Academy. Kalau ada, mungkin Mas Valdrian bisa infokan ke saya. Oke, jadi buat teman-teman, sekali lagi, silakan cek website Cardano Academy dari Cardano Foundations, ini gratis. Teman-teman bisa belajar sendiri mengenai blockchain, dan terutama mengenai Cardano juga, serta ekosistemnya, jadi silakan dicek aja. Ntar kalau ada course terbaru dari Cardano Foundations maupun Cardano Academy, ntar akan saya infokan juga di Telegram grup komunitas Cardano Indonesia, lebih lanjut. Oke, baik, ini saya close dulu. Oke, topik berikutnya yang saya mau bahas hari ini adalah mengenai self-sovereign identity dan juga produk atau prism dari input-output global. Jadi mungkin beberapa teman di sini udah pernah dengar apa sih self-sovereign identity, mungkin juga belum. Kita akan membahas dari dasar. Saya hari ini cuma akan ngebahas sedikit mengenai fundamental, mengenai self-sovereign identity dan juga Atala Prism. Apa bedanya dengan NFT dan lain-lain. Jadi kalau di sini dari websitenya, mungkin nanti Mas Valdrian juga bisa share di YouTube chat. Atala Prism sendiri adalah platform untuk self-sovereign identity atau SSI, di mana kita bisa issue DID, Decentralized Identifiers, itu semacam tanda pengenal identifiers, kemudian juga bisa ngeluarin verifiable credentials, semacam tanda pengenal gitu. Ntar akan saya coba jelasin. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, sekarang sih belum dibuka lagi Pioneer Program untuk yang keempat ya, untuk batch keempat. Tapi silahkan aja cek di websitenya mereka, itu ada Atala Prism Pioneer Program. Saya dulu join di tahun 2021 akhir untuk batch pertama. Sekarang udah lagi nungguin batch keempat. Teman-teman bisa belajar satu mengenai pengenalannya, foundationnya, apa sih decentralized identity itu. Kemudian nanti kalau udah kelar bisa juga join untuk yang para developer pingin bikin di iOS maupun di Android ataupun di Node.js maupun di web browsers itu ada SDK-nya untuk Swift, untuk Android, Kotlin, dan juga untuk TypeScript. Nah itu bisa join yang 102. Kemudian untuk para UI UX designer atau product owner atau product manager mungkin bisa join yang 103. Gimana sih untuk ngedesain nih designer roles untuk ngedesain produk ini, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada tiga tema yang bisa dipelajarin. Biasanya ngambil foundations dulu untuk orang awam maupun yang ingin mempelajari dasarnya. Kemudian baru untuk para developer bisa lanjut ke AP102 dan untuk para UI UX designer maupun product
manager bisa join juga yang HP103. Nah, teman-teman bisa juga ada Discord-nya Atala Prism, karena Atala Prism Pine programnya belum mulai, semua informasi bisa dicek di Discord-nya Atala Prism. Ntar saya share link-nya deh di Telegram group. Nah, kemudian mungkin teman-teman nanya dulu, penggunanya apa sih si self-sovereign identity ini yang udah ada sekarang? Nah, jadi tahun 2021 kemarin itu Input Output Global, timnya Atala Prism, itu kerjasama dengan Kementerian Edukasinya Ethiopia, untuk di mana sertifikat sekolah mereka untuk pendidikan mereka itu akan dikeluarkan menggunakan Atala Prism ini untuk decentralized identifiers-nya dan juga verifiable credential. Oke, sebentar. Sebelum mulai ke situ, mungkin Mas Fadrian bisa share juga untuk para developers atau yang pengen belajar, itu sekarang Atala Prism udah keluar yang versi 2-nya, dan dokumennya juga udah lebih lengkap. Itu ntar ada API-nya, sama SDK-nya ada untuk Swift, untuk TypeScript yang pengen bikin di web browsers, atau pakai Node.js, ataupun untuk Kotlin, untuk yang Android. Jadi mungkin bisa di-share dulu link yang dokumentasinya, ntar saya akan jelasin ke dalam sini. Itu banyak hal yang bisa kita jelasin, tapi sebelum masuk ke situ mungkin saya akan jelasin dulu presentasi dari sini. Sebentar ya. Oke. Oke, jadi saya coba jelasin dulu mengenai apa sih self-sovereign identity dan agenda hari ini. Jadi saya akan coba jelasin mengenai SSI, terus bedanya self-sovereign identity dan juga NFT, kemudian apa sih verifiable credentials, dan juga decentralized identifiers, kemudian kita masuk juga ke issuer, holder, verifier, kemudian penjelasan mengenai Atala Prism, use case, Q&A, Q&A-nya nggak ada sih, ntar akan saya coba jelasin. Oke, jadi sebenarnya visinya Atala Prism atau produknya IOG ini apa sih? Mereka tuh mau membangun dunia di mana setiap individu tuh punya kontrol penuh terhadap identitas mereka yang didukung oleh teknologi. Kurang lebih seperti itu. Karena nggak semua orang tuh punya identitas di negara-negara tertentu, jadi tujuan dan misinya adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, misinya dari Input Output Global sendiri waktu itu adalah menjadi partner bagi para inovator, pemerintah, dan perusahaan Fortune 500 untuk membuka peluang penggunaan self-sovereign identity untuk membawa inovasi yang lebih berarti untuk komunitas. Nah, jadi apa sih self-sovereign identity? Sebenarnya mudahnya itu SSI atau self-sovereign identity adalah model atau pendekatan di mana setiap individu memiliki kontrol penuh terhadap identitas digital mereka. Nah, kalau misalkan kita KTP, itu kan semua datanya bisa dilihat oleh orang yang megang KTP kita. Nah, kalau pakai verifiable credentials itu kita bisa menentukan data mana yang kita mau kasih ke orang yang minta. Misalkan dari KTP saya nggak mau ngasih agama saya nggak mau ngasih alamat saya hanya mau ngasih nama dan juga umur saya. Misalkan mau masuk uh, ke tempat minum, tempat bar kayak gitu. Nah, harus 17 tahun ke atas kan untuk bisa minum alkohol. Saya hanya perlu nunjukin nama dan juga umur saya. Agama, bar nggak perlu tahu, dan juga address, bar juga mungkin nggak perlu tahu. Jadi, nggak semua data itu bisa dilihat. Tergantung data apa yang kita berikan. Jadi, setiap orang punya kontrol penuh terhadap identitas mereka. Nah, kemudian di sini, ini yang kita punya sekarang. Saya mau jelasin model dari digital identity ada 3. Centralized identity model, itu yang zaman dulu yang biasa dipakai oleh pemerintah kayak identitas, paspor, SIM, invoice, login Twitter, Facebook login. Nah, ini kalau di internet biasanya kita pakai username sama password untuk sebuah account. Nah, kemudian yang model kedua itu ada Federated Identity Model atau FIM. Ini yang biasa kita gunakan di internet beberapa tahun terakhir. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini. Ini tuh kita kenalnya sebagai single sign-on SSO.
Jadi, punya satu account, misalkan Google, Gmail, kemudian kalau kalian mau login ke Twitter segala macam bisa, login pakai Google itu. Ini single sign on. Nah, kemudian yang model terakhir yang mau saya jelasin adalah mengenai decentralized identity model. Ini tuh yang, kita peer to peer, jadi semuanya jadi digital credential yang ditaruh di digital wallet. Nah, pasti teman-teman nanya dong, keuntungannya apa sih buat, pakai self sovereign identity ini? Yang satu, eee, kalian nggak perlu punya banyak account, terus kemudian kita naruh minimum necessary personal data. Jadi personal data yang kita taruh tuh sedikit mungkin lah. Kemudian self sovereign identity juga, menghilangkan penggunaan multiple password, yang penting kita hanya tahu password wallet kita. Kemudian tentu aja privacy sama security, itu ditekankan banget di self sovereign identity. Oke, mungkin saya coba jelasin bedanya SSI sama NFT. NFT kan juga sama aja kayak suatu organisasi bisa ngeluarin NFT, itu jadi tanda pengenal, membership, segala macam. Nah, bedanya NFT itu, karena kita public blockchain, semua orang bisa ngelihat data kita, kecuali data di NFT-nya, di dalam metadatanya itu dienkripsi dan, sebuah di apps yang ngecek ada NFT-nya, baru ntar decrypt dan lain-lain lah. Tapi kalau di SSI sendiri, itu semua datanya udah pasti dienkrip, kemudian, yang bisa baca hanyalah, pihak lain yang kita kasih akses untuk bisa ngebaca, beberapa data tertentu di dalam verifiable credential yang kita kasih, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus beda yang kedua, NFT adalah, apa ya, kayak ngerepresentasiin kepemilikan, digital dan kita bisa trade itu. Sedangkan kalau SSI itu kita nggak bisa nge-trade. Jadi verifiable credentials yang kita punya itu nggak bisa diperjualbelikan di marketplace. Kalau NFT kan bisa teman-teman perjualbelikan maupun ditukar dari satu wallet ke wallet lain. Kalau verifiable credentials, yang nanti dikeluarkan di bawahnya SSI ini nggak bisa diperjualbelikan. Jadi self sovereign identity itu untuk proving who you are, untuk memperjelas identitas kalian. Kalau NFT untuk proving what you own, untuk ini loh saya punya, barang digital ini atau NFT ini merepresentasikan suatu aset yang saya punya di dunia nyata, kurang lebih kayak gitu. Jadi SSI itu penggunaannya lebih banyak ke, verifikasi untuk identitas kayak buka bank account, untuk bikin SIM, misalkan saya punya verifiable credentials yang dikeluarin negara berbentuk KTP. Nah, KTP ini digunakan untuk bikin SIM. Atau saya mau buka asuransi, ntar verifiable credential saya yang dipakai untuk saya membuka account di asuransi, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, jadi kenapa si SSI ini penting? Jadi, ya kita mau pindah di mana, power-nya itu nggak dipegang oleh satu pihak aja. Kayak misalkan Google megang, kalau kita mau single sign on, kita harus depend sama Google. Kalau ini kan di sini kalau kalian lihat nih ada 4, ada issuer, user, sama verifier, sama registry. Jadi, organisasi apapun yang butuh nge-verify, identitas kita, itu bisa ngecek ke registry aja. Misalkan negara punya registry yang, yang valid, nah itu bisa dicek. Jadi nggak perlu ketergantungan terhadap satu organisasi seperti Google maupun Twitter dan lain-lain. Oke? Saya mungkin, kasih contoh aja. Ini salah satu contoh yang dulu ada masih sekarang kayaknya di websitenya Atala Prism juga. Jadi kurang lebih kayak ID card kita, sertifikat ijazah kita, itu data-datanya disimpan di dalam verifiable credentials yang ditaruh di wallet kita. Jadi kita convert physical verifiable credentials atau VC, itu jadi digital VC, dan kita bawa mereka di mobile phone, maupun di tablet atau di laptop. Nah, kemudian ada tadi yang saya bilang, ada issuer ini kayak universitas, perusahaan, misalkan mau issue, apa namanya, kartu karyawan,
atau sekolah mau issue raport maupun issue sertifikat udah lulus sekolah, universitas, atau misalkan polisi issue SIM, itu juga mereka dibilangnya issuer. Kemudian ada holder seperti kita bikin wallet, di ID wallet, kemudian kita yang menyimpan verifiable credentials itu, kayak gitu. Kemudian ada namanya verifier, itu adalah orang yang mau ngecek apakah credentials kita tuh valid atau enggak. Misalkan saya datang, saya membuka account ke bank. Kita ngasih akses verifiable credentials kita ke bank. Bank ini jatuhnya sebagai verifier. Dia pengen ngecek apakah misalkan KTP kita itu asli atau enggak. Jadi dia cek, ntar biasanya cek bisa ke registry atau langsung ke blockchain-nya aja. Kemudian ntar akan dicek verifiable credentials itu benar dikeluarin oleh issuer yang terdaftar di apa namanya, di registry atau enggak. Kurang lebih kayak gitu basicnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada issuer, dia yang nge-issue credential. Kenapa dia bisa issue credential? Karena ada tadi holder yang megang wallet nge-request credentials. Misalkan paling basic KTP. Kalau misalkan nggak ada KTP, mungkin komunikasi, kemudian misalkan pengen jadi member sebuah klub, nggak punya KTP karena di bawah umur atau apa. Tapi tetap bisa dikeluarin karena selama issuer oke, bisa nge-sign credentialnya, itu kan dikeluarin credential misalkan untuk library lah, untuk perpustakaan. Misalkan anak di bawah umur 17 tahun, pengen bikin membership di perpustakaan, itu bisa. Jadi datang, mungkin masih isi form segala macam, atau isi secara online, nanti diminta wallet address-nya, proof lewat mungkin kamera dan lain-lain, ntar bisa di-issue verifiable credentialnya dan kirim langsung ke walletnya holder. Kemudian misalkan perpustakaan nggak cuma satu nih, misalkan perpustakaannya ada di seluruh Indonesia. Nah, misalkan ke kota lain, udah punya perpustakaan yang di kota lain, misalkan di Surabaya, itu kan jadi verifier untuk ngecek apakah credentials yang holder tunjukin itu oke atau enggak. Kalau oke, bisa masuk atau bisa minjem buku. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, mungkin teman-teman bingung, DID itu apa sih? Kalau menurut W3C, itu organisasi yang apa ya, konsorsium web itu bentuknya kayak gini nih, DID wallet-nya. Jadi ada tulisannya DID, metodenya ini kalau Atala Prism, tulisannya Prism, nih DID Prism, kemudian ini identifier-nya. Misalkan kayak gini nih. Oh, sorry. 09 sekian 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 sekian. Ini kalau di kita jadi kayak wallet address. Nah, ini ada dua, long form yang panjang atau yang canonical. Canonical ini yang lebih pendek. Ini bedanya, kalau yang long form itu ada payload-nya atau datanya, itu di-store di DID-nya sendiri. Kalau yang canonical itu datanya di-store di Cardano blockchain. Untuk detailnya saya akan lebih jelasin nanti kalau kita udah masuk ke dalam SDK dan segala macamnya. Hari ini saya cuma pengen ngejelasin singkat aja apa sih self-sovereign identity dan DID ini. Nah, mungkin terakhir saya mau jelasin penggunaan use case-nya ya. Use case-nya yang saya mau jelasin adalah untuk animal care sama guardianship. Misalkan kalau kalian nih mau misalkan adopsi anjing atau kucing. Nah, itu salah satu penggunanya bisa dipakai di sini. Misalkan kalian adopsi, nah itu anjing ini dapat digital ID wallet, di mana kalian nanti data-datanya kayak udah pernah divaksinasi, pernah RFID chip number-nya segala macam, medical record-nya dia, registrasi di government dan lain-lain, itu ada di verifiable credential-nya si anjingnya, misalkan si Bailey ini. Kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, misalkan sebentar ya, saya coba ke bawah lagi. Oke, ini yang tadi saya bilang. Jadi kayak si Mei, dia akan ngasih verifiable credentials, misalkan KTP-nya dia, karena dia pingin adopsi si Bailey, anjingnya. Nah, ntar si shelter-nya, tempat penampungan anjing, akan bikinin digital wallet,
sorry, keluarin verifiable credentials untuk si Bailey, di mana semua data untuk uh, vaksinasi, pemeriksaannya dia, medical record, dan lain-lain itu ditransfer ke si Mei. Kurang lebih kayak gitu. Penggunaannya ya itu kalau misalkan si Bailey hilang, jadi di ID ini atau di SSI ini ada juga namanya DID Communications. Jadi antara satu wallet sama wallet lainnya bisa komunikasi, bisa chatting lah jatuhnya. Kurang lebih kayak gitu. Bisa chatting dan ntar misalkan ditanya, ini misalkan anjingnya hilang. Terus si Carlos ngecek, ternyata anjingnya ini yang punya si Mei. Dia bisa kontak antara ke tempat penampungan yang issue verifiable credentialnya si Bailey, ataupun bisa direct contact melalui DID Comms ke si Mei, pemilik anjing yang hilang ini. Kurang lebih penggunaannya kayak gitu sih. Dan masih banyak penggunaan lainnya lagi yang bisa saya coba jelasin, tapi karena waktunya terbatas, hari ini saya mau bahas itu. Kemudian bedanya di Atala Prism versi 2, itu sekarang kita tuh udah ngikutin standar B3C dan juga bisa apa ya, ngikutin standarnya Hyperledger Aries. Kurang lebih itu, sebentar, saya buka dulu. Oke, buat teman-teman yang pengen ngecek lebih detailnya, bisa aja langsung ke website dokumentasinya Atala Prism. Di situ dijelasin juga sedikit mengenai verifiable credentials itu apa, holder itu siapa aja, issuer itu apa aja, kemudian bisa ngeceknya seperti apa. Di sini juga ada flow-nya, cuman saya nggak akan jelasin lebih detail. Ini biasanya buat developer. Tapi yang saya pengen infoin aja, buat teman-teman yang Android developer atau Kotlin developer, itu bisa ada SDK-nya untuk bikin wallet Atala Prism atau wallet SSI. iOS juga ada, TypeScript juga ada. Silakan dicek aja. Saya belum sempat ngecek lagi secara detail update terbarunya, tapi kurang lebih saya mau share itu. Tutorialnya juga udah ada sekarang. Kalau nggak salah di YouTube-nya IOG Academy itu juga ada beberapa tutorial dari batch ketiga terakhir. Agent API ini, ya ini REST API untuk Atala Prism Agent. Itu ntar saya akan coba bahas detail di pertemuan-pertemuan berikutnya aja. Oke, kurang lebih itu. Mungkin dari Mas Faldrian ada pertanyaan dulu. Dilihat di dari Mas Wisnu ya. Yes, Mas Wisnu, Atala gimana? Prism ini bisa integrasi dengan NFC nggak? Sistem Atala Prism ini bisa integrasi dengan NFC, pertanyaan bagus. Ya, bisa. Bisa integrasi dengan NFC juga. Kita Oke. waktu itu pas Cardano Summit 2002 Jakarta, saya waktu itu dapat funding, terus kerjasama dengan Proofspace, sebentar ya. Terus kita untuk ticketing sistemnya pakai Atala Prism. Kalau teman-teman yang datang di Cardano Summit 2002 Jakarta pasti udah tahu. Jadi kita waktu itu komunitas Cardano Indonesia issue tiketnya, setiap peserta itu atau holder itu harus di HP-nya install Proofspace Wallet. Kemudian ntar kita issue credentials tiketnya. Ntar pas hari H, pas kita datang, itu kita scan antar QR code-nya. Kalau nggak salah sekarang udah bisa, waktu itu kita masih pakai QR code. Sekarang kalau nggak salah harusnya udah bisa NFC sih. NFC juga bisa harusnya. Sebentar ya, saya belum baca dokumentasinya Proofspace lagi. Tapi setahu saya udah bisa deh. Ntar saya coba infoin lagi ya di Telegram group. Tapi pertanyaan bagus. Harusnya bisa NFC. Jadi QR code NFC harusnya udah bisa.
Itu kan cuman sarana aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Lain lagi, Mas Valdrian? Oke, ada pertanyaan dari Mas Arman. Hmm? Wallet Atala Prism ini, apakah maksudnya adalah wallet pisah sendiri seperti Eternal, Nami, dan lain-lain? Hmm? Oke, jadi kalau yang kemarin pas saya belajar, itu walletnya emang masih terpisah, belum terkonek dengan wallet Cardano ya. Karena sebenarnya si Atala Prism ini sebenarnya layer 2. Dia punya node Prism node, jadi jaringan sendiri. Sekarang juga masih jaringan sendiri, layer 2. Tapi yang udah bisa sebentar. Last Wallet itu support Atala Prism juga. Jadi Last Wallet itu di roadmap-nya dia gabungin walletnya Atala Prism dan walletnya Cardano. Jadi kalian hanya butuh satu wallet aja di Last Wallet ini. Cuman belum keluar. Masih di roadmap-nya lagi development. Untuk sekarang masih terpisah. Ya, Proof Space itu belum. Proof Space nggak bikin wallet untuk Cardano, dia hanya bikin wallet untuk Atala Prism. Tapi si Les.io dari Input Output Global, dia bikin wallet buat Cardano dan juga tergabungin Atala Prism atau SSI di sini. Satu lagi, kalau nggak salah kemarin baru dapat info juga, sebentar ya, Twitternya Cardano Foundations, mereka juga lagi bikin mereka itu mana kemarin? Ini dia. Mereka bikin identity wallet juga. Kurang lebih kayak gini. Ini si Cardano Foundations juga lagi mau develop. Mungkin walletnya connect ke Cardano juga sih. Jadi walletnya bisa untuk hold ada dan aset-asetnya dan juga untuk identitas. Karena kedepannya akan jatuhnya ke seperti ini sih. Jadi kayak wallet untuk crypto juga akan jadi megang identitas lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi, Mas Valdrian? Nah, ini Mas Arman nanya lagi nih. Bisa dijelaskan Oke. mengenai keamanan SSI, misal cara memitigasi hack atau mengatasi wallet yang dicuri. Nah, kira-kira gimana tuh, Mas Andreas? Mengatasi wallet yang dicuri. Sama seperti wallet Cardano atau wallet crypto lainnya, ini kan kita kan generate antara 12 seed phrase atau 24 seed phrase ya. Jadi sekali lagi, seed phrase-nya harus disimpan dengan baik-baik. Karena begitu seed phrase-nya dipakai, ya berarti yang punya seed phrase bisa akses verifiable credentials yang ada di dalam wallet tersebut. Tapi verifiable credentials-nya itu nggak bisa ditransfer ke wallet lain. Jadi kalau di self-sovereign identity atau di DID, itu verifiable credentials atau VC yang di-issue oleh suatu issuer, misalkan dari universitas segala macam, itu tuh nggak bisa ditransfer ke wallet lain. Yang bisa dilakukan adalah kalian sebagai pemilik wallet yang mungkin kehilangan walletnya, kontak ke masing-masing issuers untuk nge-revoke. Jadi di ID itu bisa di-revoke credentials-nya, sama seperti kartu kredit kalian. Kalau hilang, kalian minta ke Mastercard atau Visa untuk nge-revoke akses ke wallet kalian, kayak gitu, atau ke bank. Jadi issuer apapun seperti universitas yang ngeluarin sertifikat bachelor degree kalian, sarjana kalian, atau bank yang ngeluarin verifiable credential kalian, perpustakaan yang ngeluarin verifiable credential kalian, itu kalian harus kontak, mereka akan nge-revoke dari sistem mereka dan di blockchain juga, blockchain Cardano, kemudian visinya credentials yang ada di wallet kalian udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ntar kalian bikin wallet baru, minta masing-masing issuer untuk issue lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sekali lagi keamanannya tergantung gimana kalian ngejaga seed phrase kalian. Tapi semua datanya itu meskipun public, bentuknya udah dienkripsi, jadi nggak bisa dihack. Yang bisa dihack ya laptop kalian bisa dihack.
seed phrase kalian kalau naruhnya nggak benar atau nyimpannya nggak benar juga bisa bisa diakses berarti. Gitu? Apakah cukup menjawab? Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin saya bisa tunjukin aja contohnya yang sebentar ya. Ya, jadi ini yang tahun kemarin, waktu itu kita bikin ticketing system, kita dapat funding dari Fund 7. Jadi kita bikin credentials, sebentar. Ya, bikin tiket untuk Cardano Summit 2022 Jakarta. Kurang lebih kayak gitu yang bisa di-scan credentials-nya dalam bentuk QR code. Bisa dicek di tweet saya kalau nggak salah. Terus kita kerja sama-sama Proofspace karena mereka emang perusahaan yang dapat funding juga. Jadi teman saya juga waktu batch 1 di Atala Prism, dia bikin perusahaan ini, kemudian kita kerjasama untuk ticketing system aja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya. Jadi waktu yang saya share untuk jadi gini, saya bikin wallet, kemudian yang saya share ke komunitas Cardano Indonesia sebagai issuer tiketnya adalah cuma nama saya, last name saya, sama email aja, karena itu yang diminta. Kayak gitu. Jadi nggak semua data saya kayak HP, segala macam, itu nggak. Jadi untuk issue suatu verifiable credential, hanya data-data tertentu aja yang kita berikan ke mereka atau yang beneran mereka butuh. Kalau kita nggak ngasih, misalkan, mau issue apa ya, buat perpustakaan butuh tanggal lahir kan. Kalau kita nggak ngasih ya nggak bisa dikeluarin kredensialnya. Atau misalkan ijazah sekolah. Kalau kita nggak ngasih misalkan first name, last name, ya nggak bakal bisa di-issue juga credentials-nya karena itu required field-nya lah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi bedanya misalkan kalau dari KTP, nggak semua data KTP yang dibutuhkan semua suatu aplikasi juga. Jadi kita bisa nentuin field mana atau data mana yang mau kita share ke yang bikin ke issuer-nya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, teman-teman yang udah bertanya, mudah-mudahan menjawab ya. Hmm, Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi, langsung aja diketik di kolom iya. komentar ya. Karena kita tinggal 12 menit lagi, sekali lagi, ini kan kita mau ngadain rutin meetup untuk para developer yang pengen bertanya mengenai produk-produk yang ada di Cardano maupun pengen belajarin dokumentasinya, pengen bikin DApps, pengen bikin smart contract, kita sama-sama belajar juga. Saya sama Valdrian di sini hanya sebagai saya belajar, Valdrian belajar, kita sharing satu sama lain. Kalau teman-teman ada yang mau jadi pembicara juga, silahkan. Misalkan teman-teman lebih ngerti gimana cara bikin smart contract pakai Plutus atau Marlow, atau nanti kita juga bisa ngundang tim Marlow untuk ngejelasin gimana sih cara bikin smart contract pakai Marlow dari input-output global atau pakai Plutus. Ada wrapper atau ada SDK apa sih? Kalau di Marlow tuh ada pakai TypeScript, pakai JavaScript, ada Blockly juga yang lebih mudah untuk yang non-developer. Kalau pengen bikin di apps, makanya Mas Faldrian jelasin juga dari awal, ntar cara bikin HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, kemudian jelasin juga Mesh.js untuk front end-nya, terus gimana cara gabungin nanti front end dengan smart contract. Jadi kita sama-sama belajar aja sih, kurang lebih kayak gitu. Saya sama Valdrian juga nggak tahu semuanya, tapi kita belajar dari dasar, kita kumpulin informasi dari Cardano Foundations, dari input-output global, dari Emurgo, kemudian ya kita share ke teman-teman di sini secara gratis, gitu aja. Karena kita jatuhnya juga volunteering, kita pengen share informasi aja sih ke teman-teman aja. Supaya lebih banyak lagi developer yang bisa bangun di apps di Cardano dari Indonesia. Itu aja sih keinginan kita atau visi misi kita. Mungkin dari Mas Fadrian ada tambahan buat meetup berikutnya di Januari? Oh ya, tambahan ya. Tadi kan Mas Andreas mention gitu ya, nanti di tahun depan kalau proposal kita lolos, Cardano komunitas Cardano Indonesia Workshop ini lolos, kita komitmen gitu ya. Jadi dalam 1 bulan tuh ada 3 kali workshop selama 1 tahun. Teman-teman ya boleh support gitu ya.
supaya kita bisa lolos workshop ini, maka akan berjalan terus gitu ya, intensif belajarnya gitu. Dan teman-teman juga di sini kalau punya pengalaman, punya pengetahuan yang lebih, misalkan udah bisa bikin smart contract, mau jadi pembicara, mau jadi fasilitator di sini gabung bareng kita, ya kita sangat welcome gitu ya teman. Terus kan tadi saya banyak mungkin ngejelasin tentang Mesh.js. Ya kan di sini developer juga belum tentu semuanya ahli di JavaScript gitu ya. Mungkin ada yang terbiasanya Python, ada yang terbiasanya Rust atau apa. Ada yang sama sekali belum pernah megang framework Next.js, React kayak gitu. Ya nanti di next berikutnya di workshop yang intensif itu kita akan belajar gitu ya dari basicnya gitu, tahap tahap bertahap gitu. Jadi kalau kalau sekarang sih anggap aja saya jelasin Next.js, jelasin apa gitu, itu overview-nya gitu ya. Nanti Oke, linknya saya share juga gitu ya, proposal kita di di grup Tele. oke, Nonton boleh baca, boleh review juga. Ya, oke. gitu aja Terima kayaknya. kasih, Mas Thank you. Fadrian. Kalau dari saya, mungkin buat teman-teman yang masih baru, mungkin tadi saya udah jelasin sedikit mengenai Cardano Academy. Mungkin bisa belajar dulu mengenai apa itu blockchain, kemudian gimana sih, apa sih bedanya Cardano dengan blockchain lain, dan itu di situ akan membantu teman-teman untuk onboarding sedikit untuk belajar mengenai Cardano, fundamentalnya. Kemudian ada juga Cardano Developer Portal, itu kemarin di meetup pertama kita udah jelasin juga. Di sana ada banyak SDK maupun banyak tools atau open source library, nggak cuma untuk JavaScript atau TypeScript, tapi ada juga untuk Python, Java, uh, kalau nggak salah kebanyakan Python sama Java ya. Saya coba cek lagi. Ada untuk Go, Haskell, Java, JavaScript, Kotlin, ada juga Python, TypeScript, kebanyakan itu sih. Jadi bisa dicek aja buat teman-teman, banyak juga dari teman-teman kita secara global, itu udah bikinin wrapper maupun bikinin SDK untuk bahasa pemrograman tertentu. Jadi buat teman-teman yang bahasa pemrogramannya pakai Java, silakan dicek. Karena saya dan Valdrian adalah web developer, jadi kita lebih banyak pakai JavaScript sama TypeScript. Makanya kita share ilmunya lebih banyak menggunakan JavaScript atau TypeScript. Tapi untuk pembuatan smart contract-nya sendiri, nanti kurang lebih pakai Haskell atau Plutus ya, Mas Valdrian. Kalau nggak, kalau di Marlow, itu bisa pakai TypeScript juga, JavaScript, TypeScript. Nanti kita juga udah kenalan dengan uh, timnya, anggotanya Marlo, si Thomas. Kemarin di meetup pertama dia juga jelasin sedikit mengenai Marlo, tapi beliau udah bilang bahwa kalau kita membutuhkan beberapa kursus atau beberapa seminar lebih, beliau mau datang lagi untuk ngejelasin cara penggunaan Marlow untuk bikin smart contract di Cardano. Nanti kita bisa integrasikan smart contract itu dengan Mesh.js untuk front end-nya yang tadi Mas Fadran jelasin juga ya. Kalau nggak salah nanti untuk integrasi smart contract ada di salah satu silabus yang kita mau jelasin juga kan ya, Mas Fadrian? Iya, betul. Ini ya bicara front end juga itu kan lumayan ya scope-nya. Betul. Terus smart contract juga ya banyak-banyak banyak banget gitu macamnya gitu ya. Di Cardano tuh ada Plutus itu native-nya, terus ada Marlow, terus ada Aiken, ada Icon juga. Opsin, ada Plutes gitu ya. Hmm. Wah, banyak banget Sebenarnya buat dieksplor gitu. sebenarnya yang mau diekspor juga banyak sih. Ada Blockfrost Eh, IO juga, itu API-nya, API services di mana teman-teman ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Kalau gratis tuh kalau nggak salah kuotanya lebih sedikit ya kalau nggak salah, atau cuma bisa kayak tembak 1.000 transaksi per bulan, tapi kalau yang berbayar bisa lebih, jadi tergantung. Kalau mau belajar sih, kayaknya tembak 1.000 transaksi atau 10.000 transaksi per bulan cukup sih. hmm, Itu menarik banget sih Blockfrost, dia juga bisa nyimpen image juga IPFS kalau teman-teman ada yang mau minting NFT atau butuh store data, ke situ juga bisa. Jadi nanti ke depannya kita, karena developer community di Indonesia ini, kita rencananya pengen ngajarin berbagai macam hal yang bisa dipakai oleh teman-teman secara praktikal untuk membangun di apps maupun untuk bikin suatu aplikasi kayak marketplace, NFT, bikin smart contract yang berguna untuk project teman-teman.
Kita pengen lihat teman-teman di Indonesia tuh bisa bikin produk, bisa dapat funding dari Project Catalyst, kemudian bisa majuin ekosistem Cardano di Indonesia. Gitu. Dan mungkin teman-teman bisa presentasi juga di Cardano Summit 2024 Jakarta tahun depan. Mungkin Mas Wisnu ya, kalau ke funding produknya. Itu aja dari saya, tinggal 4 menit lagi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah hadir malam ini. Thank you also for Anus that supporting us from Emurgo and Cardano Spot to do live streaming today. Terima kasih juga untuk Mas Fardan yang jelasin panjang lebar mengenai MSJS. Mungkin teman-teman masih bingung, ntar kita akan coba jelasin dari basic lagi, HTML, CSS, JavaScript. Mas Fardan udah berusaha keras untuk bikin silabus yang bagus buat teman-teman yang lebih mudah dipahamin lagi. Mungkin bisa di-share juga reponya atau presentasinya Mas Fardan ntar ke teman-teman. Dan yang belum join, silakan join Telegram komunitas Cardano Indonesia maupun Telegram Cardano Indonesia Cardano Developers Community Indonesia ya. Mas Fardan mungkin bisa di-share juga Telegram linknya. Oke, segitu aja dari kami untuk malam ini. Terima kasih banyak, selamat beristirahat, dan selamat bekerja di hari Senin nanti. Terima kasih, thank you. Thank you.